Hai, Assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini Asri Randy TV lagi di rumah makan yang nyami. Dimana lagi kalau bukan di rumah makan Putri Ayu. Nyami nyami nyami. Eits, tapi sebelum kita intip makanannya seperti apa, nggak afdol kalau kita nggak job-job bareng owner rumah makan Putri Ayu. Kui! Dengan harga yang terjangkau. Wah, Gitu. pas banget ya. Ya insya Allah mungkin satu-satunya di Pamekasan ini. Ada menu terbaru nih yang ada di Pamekasan. Oh, Namanya nasi remo. Si Remo. oh ya. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Wah, kali ini kita spesial banget di edisi Podcaster ya. Lebih tepatnya kita datang ke tempat yang betul. pastinya bikin perut kita tuh selalu kenyang gitu. Gimana lagi kalau bukan di rumah makan Putri Ayu. Ya. Dan di sebelah kita nih sudah ada Ownernya dong pastinya. pasti. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Herman ya. Iya iya. Nah, terus Dan mbaknya Mbak Tika. Mbak Tika. Wah, Wah. ini kalau kita ngobrol-ngobrol seputar rumah makan nih, pastinya siapkan dulu perutnya ya. Biar nanti takutnya meleleh gitu ya. Benar. Oke, untuk Pak Herman dan Kak Tika ya. Nah, kira-kira awal mula bentuknya ini gimana nih awalnya? Jadi awal mulanya itu sebetulnya saya berawal dari setelah pensiun dari sebagai aparatur sipil negara, saya coba-coba untuk memelihara ayam. Ternak ayam gitu ya. Ternak ayam kampung saya. Nah, saya ternak ayam kampung selama beberapa bulan, kemudian saya jual ayam itu. Setelah saya perhitungkan secara ekonomis, ternyata harga jual ayam itu tidak seberapa dibandingkan dengan biaya produksi. Jadi harga jual ayam itu tidak seberapa dibandingkan dengan biaya produksi. Nah, setelah itu saya coba berembuk dengan keluarga, dengan anak-anak dan lain sebagainya. Cobalah kita buka semacam warung makan yang sifatnya sederhana, meskipun itu di rumah. Katakan kita bisa menyalurkan ayam, hasil ternak ayam kita. Jadi sebetulnya awalnya kita ini aneka resep masakan ayam kampung, serba ayam kampung. Serba ayam gitu semua ya. gitu ya. Serba ayam semua. Itu adalah di tengah perjalanan kita mencoba dengan menu-menu yang lain. Ternyata menu yang lain yang lebih unggul gitu lah ya dibandingkan dengan ayam. Tapi ya 50-50 lah, tapi lebih banyak yang ya menu ayam gitu. Ayam. Cuman unggulannya di sini saya kan aneka resep masakan ayam, termasuk juga ada istilahnya nasi remo. Nasi remo, nasi khas Madura itu. Nasi khas Madura ya. Iya. Memang basicnya dari Madura gitu ya. Basicnya dari Madura. Namanya juga Madura ya. Namanya Madura, nasi Artinya remo. itu apa sih kalau mungkin yang Jadi nasi remo itu sebetulnya nasi yang dihidangkan pada waktu acara undangan. Undangan dalam artian to'oto istilahnya. Ada istilah to'oto kalau di pedesaan itu ada. Bangkalan tuh ya. Bangkalan, Pamekasan juga ada. Oh, Pamekasan. Pamekasan, Sampang, Bangkalan tuh ada istilah to'oto itu. Jadi to'oto itu semacam arisan. Semacam arisan pertemanan gitu. Undangannya biasanya pakai rokok. Itu pakai rokok. Jadi arisan itu mengikat. Jadi kalau umpamanya saya ngundang Mbak Tika ini, ngundang Tika umpamanya, saya beli rokok, ini harus datang, pecoden istilahnya, gitu. pecoden istilahnya. Jadi harus datang gitu. Kemudian Mbak Tika juga ngundang saya karena saya merasa punya utang. Oh gitu, jadi timbal balik gitu Timbal ya. balik gitu. Harus. Jadi diikat dengan itu. Nah, kemudian ada masakan yang dihidangkan itu adalah namanya nasi remo. Nasi remo.
Gitu. Nah, Gitu. isinya tuh apa aja nih? Isinya biasanya itu kuah biasa, kuah apa ya, kuah itu dari ini daging yang direndam itu. Kuahnya itu diambil kaldunya, istilahnya kaldunya. Kemudian di nasi itu ada sambal, kemudian ada parutan kelapa juga yang digoreng itu, kemudian ada empal, ada paru, terus ada lagi usus. Itu usus. Itu yang khas. Iya. Itu. Dan ini kayaknya kolaborasi antara anak dan orang tua nih. Biasanya kan kalau cewek tuh ya, apalagi masih muda gitu ya. Ketika ini maksudnya identik dengan masakan, kayaknya kalau anak muda tuh kayaknya kayak gimana gitu kan ya. Nah, kalau Tika sendiri tuh kayak gimana akhirnya mensupport ayah gitu di usaha ini gitu? Mau gak mau harus setuju, soalnya dengan alasan dengan usaha kayak gini bisa membantu ekonomi keluarga. Apalagi saya masih kuliah dan ada lagi kakak saya masih kuliah. Oh gitu. Kuliahnya semester berapa sekarang? Baru mau masuk ke 3. Oh semester 3. Berarti jago masak nih apa? Yang masak Tika? Cuman membantu mama. Oh, mamanya. Oh berarti di balik rumah makan ini gitu ya, memanjakan lidah kita tuh ada chefnya ya? Chefnya. Ya saya sharing dengan keluarga saya. Oh gitu. Jadi saya sharing dengan keluarga, sering buka YouTube gitu dan sebagainya. Keluarga itu memang sudah dari awal sudah memang buka pesanan-pesanan online. Oh gitu. Ya, buka pesanan-pesanan online itu. Tapi masakan-masakan tradisional gitu. Berarti memang selain menjual makanannya juga mengangkat makanan tradisional itu sendiri ya. Ngomong-ngomong soal makanan nih, kira-kira kedepannya mau nambah lagi atau menunya tuh kayak gimana? Iya. Saya bercita-cita tidak hanya menu seperti ini, tapi saya ingin bercita-cita kayak dapur desa. Oh iya kayak dapur desa. Tuh. Jadi kayak dapur desa. Sebetulnya saya sudah pesanan online tuh seperti dapur desa. Ada botok di situ, ada pepes cakalang, terus ada masakan-masakan cumi, bahannya cumi dan lain sebagainya. Pokoknya sebelah seafood dan lain sebagainya, kayak dapur desa itu. Jadi kalau ini, insya Allah kalau ini ya berkembang, kami akan seperti dapur desa. Cabang nanti seperti dapur desa. Tapi nama tidak boleh lepas, tetap Putri Ayu. Oh, tetap Putri Ayu. Putri Ayu itu berawal dari nama anak saya, Tika Ayu dan Tika Putri. Jadi saya gabung menjadi diambil Putri Ayu. Putri Ayunya. Alamatnya di mana nih? Alamat saya itu ini alamatnya di Jalan Bonorogo. Jalan Bonorogo. Jalan Bonorogo, Gang Lebar nomor 34. Iya. Bukanya jam berapa nih, Pak? Bukanya kami sudah ready itu jam 7 sampai dengan 7. jam 20. Oh. Jam 8 malam. Iya, jam 8 malam. Pas banget ya. Sarapan di sini, makan siang di sini, makan malam di sini. Tapi lihat pemandangan ya, kalau kita ngeliat di sekitar pemandangan alam, indah banget ya kayak gitu. Yang menarik di rumah makan Putri Ayu ini nasi remohnya itu sih benar, makanya ini jadi best seller ya di sini. Karena kalau di Pamekasan sendiri itu kayaknya masih jarang ya nasi remoh itu. Nah, kalau menurut Pak Herman sendiri gitu ya, setelah Bapak sebagai owner juga dan pasti juga mensurvei, ternyata testinya dari para konsumen itu suka gitu sama nasi remoh. Nah, kira-kira antusiasnya konsumen itu sendiri itu kayak gimana sih Pak ke Bapak itu? Alhamdulillah untuk nasi remoh itu dibanding dengan menu-menu yang lain, kayaknya menu-menu yang lain itu sudah biasa lah gitu ya. Kayak nasi rames, nasi ya ayam goreng dan lain sebagainya. Jadi antusias masyarakat tuh lebih kepada nasi remoh. Penasaran gitu ya. Penasaran kepada nasi remoh. Malah ada teman-teman saudara-saudara kita etnis Chinese itu banyak yang pesan-pesan itu. Itu seperti barusan ini ada kita dapat pesanan dari SDK. Untuk nasi remoh dan lain sebagainya itu. Berarti nasi remoh itu cocok di semua kalangan ya untuk lidahnya ya, gitu untuk lidahnya dengan harga yang terjangkau. Wah. Gitu. Pas banget ya. Ya insya Allah mungkin satu-satunya di Pamekasan ini gitu. Kita tidak menembak katakan di Tanah Merah ada dan tidak. Kita menu tersendiri di sini.
Jadi Kalau dari resepnya itu kayak gimana? Maksudnya atau memang ada resep turunan atau memang ada salah satu keluarga yang dulunya pernah menjual nasi remo akhirnya resepnya diturunkan kayak gitu? Ini kalau kayak dari nyonya saya, dari mamanya anak-anak untuk nasi remo ini. Jadi mamanya anak-anak itu ya mohon maaf, mamanya anak-anak kan dari Larangan ya, dari daerah Pontegalis itu. Ya sudah terbiasa buat seperti itu, kuah-kuah seperti itu, resep-resep seperti itu. kira-kira ke depan bakalan ditambah lagi nggak itu Ya, isinya? kita tambah lagi porsinya sesuai dengan customer kita permintaannya gitu. gitu, Mintanya ya. apa, gitu. Makanya setiap ada pelanggan yang ke sini saya minta masukan terkait dengan menu yang kita sajikan. Itu termasuk nasi remo itu yang jadi unggulan kita, katakan jadi bestseller kita itu. Bestseller Ya. Nanti harapannya Pak Eman dan Kak Tika nih kayak gimana nih? Bakalan kayak gimana rencananya ini? Pandangan sebagai anak Pandangan. muda gitu yang bisa dibilang sudah terjun di dunia bisnis kan ya. Kalau Tika sendiri itu kayak gimana pandangannya ke depan nanti rumah makan ini? Lebih berkembang lagi supaya banyak dikenal masyarakat, terus bisa merenovasi rumah makan yang awalnya sederhana ini menjadi yang lebih mewah lagi. Wah, gitu. Kalau dari harapan dari Pak Herman Ya gitu paling sebagai tidak kan owner. begini. Ini katakan masih belum memenuhi syarat dari anak-anak milenial. Katakan Iya dia toh. benar. Jadi, kalau era saya itu sudah era. Jadi paling tidak saya akan merenovasi, betul katanya Tika, nanti di luar ini saya buatkan gazebo untuk Oh anak-anak iya yang- kayak jadi kayak outdoor gitu ya. Iya, Wah. kayak outdoor nih, Konsep saya, outdoor. saya renov, saya buka. Kalau memang betul-betul nanti berkembang ini saya buka. Gitu. Wah. Saya buatkan semacam gazebo luar untuk ya anak-anak muda katakan. Ala-ala kafe nanti Iya, jatuhnya ala-ala ya. kafe. Ala-ala kafe Iya. makanannya tetap tradisional Iya. gitu ya. Kasih bocoran dikit nih Pak Eman. Kira kisaran harganya dari berapa nih? Dari berapa sampai Ya berapa? nanti yang penasaran tuh Biar kira-kira nggak ragu, dikira Terjang- mahal nanti. Insya Allah terjangkau kita dari Jangkau, ya. kisaran antara 15.000 ya. sampai dengan sate ini kan kita 35 kalau sate kampung. Murah banget ya. Terjangkau. 15.000 Kalau udah sate kenyang ayam banget. itu kita ayam kampung lah ya, Wah, bukan ayam ayam kampung. pedaging, bukan ayam pedaging. Kita Ah. ayam kampung itu sekitar 30.000 itu aja. Itu yang paling tertinggi itu. Oh, tertinggi paling ya? Tapi yang terendah itu adalah 15.000 kita. Wah, 15.000 kita 15.000. udah makannya nyami-nyami ya. Ya, untuk nasi remo sendiri yang jadi andalannya 18.000. 18.000 loh ya. 18.000 loh ya. Sudah paket komplit ya? Iya. Waduh, mantap banget. Iya. nih. Kalau gitu kita berharapnya semoga nanti tempat ini bakalan lebih berkembang ya, nanti bakalan Amin, sesuai amin. yang diinginkan, Amin, bakalan amin. konsep outdoor dan sebagainya. Amin. Amin, Ya. amin. Mungkin ada semacam pesan-pesan nih mungkin nih buat yang lagi Atau nonton. ajakan buat teman-teman gitu Nah, yang nggak tahu tempat ini bisa cobain ke sini gitu. Mungkin dari Kak Tika dulu, diajak nih teman-temannya mungkin. Kepada masyarakat Pamekasan terutama teman-teman saya diharapkan kunjungannya ke rumah makan Putri Ayu. Wah. Yang belum mencoba silakan mencoba, ada menu terbaru nih yang ada di Pamekasan. Oh, Namanya nasi remo. Si Remo. oh ya. Untuk masyarakat Pamekasan, saya ada titipkan pesan, ya barangkali berkenan sesuai dengan selera dan lain sebagainya, silahkan mengunjungi rumah makan kami dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali, Betul. Iya. dengan tempat yang nyaman, bersih dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Ya, jadi buat kalian para milenial nih ya, jadi kayaknya Betul. nggak afdol kalau kita tuh nggak mengenal makanan yang tradisional dulu. Betul. Jadi kalian wajib datang ke tempat rumah makan ini. Jadi kalian bisa selain itu nambah wawasan makanan ya nggak sih, nambah tradisional juga. Jadi kita juga bisa belajar nggak hanya sebatas makan aja ya Iya, nggak dan sih? juga kita bisa melihat pemandangan yang adem gitu ya. Kalau kita makan sambil melihat pemandangan yang adem tuh, aduh, kayaknya nambah terus nih, lapar Mungkin terus. ada Instagramnya di sini. Atau mungkin sosial media lah, kayak gitu, sosial media lainnya. WA ya mungkin ya. WA Nomor ada. WA nanti kita contohin Iya, iya. aja ya, kayak gitu. Ini. Sekalian saya ada pesan lagi nih. Iya? Jadi menjelang bulan puasa kan sebentar lagi kita buka Oh puasa. iya, buka puasa bareng tuh ya. Ya silakan, barangkali kita siap untuk menyiapkan menu-menu buka puasa Wow. dengan menu-menu andalan, katakan paling tidak dengan harga yang terjangkau lah gitu. Yang nasi remo ini Iya, benar. dengan menu-menu yang terjangkau ini. Wah. Jadi kita siap untuk
persiapan untuk buka puasa ya. Wah. Gebrakan di bulan Ramadan nih ya. Oke. Nah, buat Sobat RTV yang nonton, kita sudah banyak informasi nih ya seputar rumah makan Putri Ayu. Jadi buat Sobat RTV yang hobi kuliner nih, nah rekomendasi juga nih selanjutnya buat kalian yang masih belum mampir ke rumah makan Putri Ayu. Oke. Dan buat Sobat RTV, terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih juga buat Pak Herman, Kak Tika udah berbagi ya. Waktunya. Dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.